Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan jamaah kajian Selasa pagi di Musola Al-Kautsar Majelis Taklim As-Sakinah. Mudah-mudahan kajian kita, pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberi kenyamanan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita diberi kelancaran dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi hamba Allah yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita akan mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya, sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah berjanji dan juga mengingatkan kita semua sebagai hambanya. Seandainya kita orang yang pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebersamaan, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar, yang tidak kita duga-duga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun semuanya adalah pemberian Allah. Kita bisa jalan di majelis ilmu ini karena kehendak Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Mungkin yang nggak bisa hadir juga karena memang Allah tidak menghendaki hadir, dan seterusnya. Maka kita diingatkan oleh Allah, barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, ingat bahwa azab Allah sangat berat, sangat pedih, sangat menyakitkan, sangat tidak diinginkan. Alias tidak ada orang yang mampu menghalau azab Allah. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang menyimak di majelis ilmu ini, semoga Allah muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Umi akan mengingatkan khususnya diri saya sendiri sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif, bahwa Allah menciptakan kita di muka bumi hanya satu tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Itulah tujuan kita diciptakan. Kita sadari atau tidak kita sadari, kadang-kadang kita nggak sempat untuk meluangkan waktu untuk ikut kajian, untuk belajar. Padahal hanya 1 jam saja. 1 jam saja. Bahwa Allah menciptakan kita, ya, Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk ibadah, agar beribadah. Berarti kalau disimpulkan, hidup kita adalah ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana agar bernilai ibadah? Agar bernilai ibadah. Dan insya Allah saya yakin semua kita sudah berusaha keras sekuat tenaga
untuk beribadah itu. Betul tidak, Bu? Udah berusaha meluangkan waktu pagi-pagi, rumah belum beres, harus ikut kajian, Masya Allah. Ditinggalin cuciannya belum dijemur. Semuanya ditinggal semuanya. Insya Allah. Saya yakin semuanya adalah niatnya ibadah. Tapi masalahnya, ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah atau belum? Kita sudah berusaha untuk sholat, menjalankan perintah Allah, sholat, puasa Ramadan, zakat, silaturahim, bersedekah, ya. Apa yang udah diperintahkan oleh Allah, udah coba kita lakukan sekuat tenaga kita, dan itu adalah bagian dari ibadah. Tapi pada kesempatan ini kita akan mengkaji, mempelajari dalam Al-Quran ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang jarang kita renungkan. Pertanyaan kita seringnya, udah sholat kok, udah ngaji kok, udah sedekah, udah bayar zakat, tapi masalahnya diterima atau enggak? Jadi tidak diukur usia kita udah 50, udah 40, atau masih muda. Tapi kalau ibadah itu diterima oleh Allah, ada ciri-cirinya, ada buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orangnya mempunyai hati yang mukhlis, ikhlas. Hatinya ikhlas. Ikhlas itu apa, Umi? Ikhlas itu tanpa mengharap imbalan. Ikhlas itu tanpa mengharap pujian. Nggak mengharap imbalan, nggak mengharap pujian. Ikhlas itu hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Ikhlas itu hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicaci orang kek, mau dihina orang kek, itu tidak mempengaruhi kepribadiannya. Kalau kita kan dibilang ngaji juga nggak kaya, langsung berhenti ngaji. Kamu rajin ibadah, rajin ngaji juga begitu aja tuh hidupnya. Akhirnya mutung. Iya juga ya, kalau itu nggak usah ngaji. Kita ngaji, kita bekerja, kita ini nggak ada yang muji. Nggak ada yang menggaji. Aku kerja rumah tangga, beres bangun tidur, dari mulai ngerebus air, masak nasi, apa namanya, uang belanjanya juga nggak ditambahin. Suami juga nggak memuji. Akhirnya cobalah aku sekali-kali mau diem aja. Yang nggak ngerebus air, nggak masak nasi, nggak nyuci. Karena ternyata yang di rumah nggak pernah muji juga. Nggak nambahin uang belanja juga. Jadi ini belum ikhlas. Karena ingin dipuji, karena ingin dikasih sesuatu, dipuji, ingin dikasih imbalan, ingin diucapkan terima kasih.
ingin dibilang terima kasih. Padahal mukhlis, orang yang ikhlas, ibadah yang diterima agar buang sampah kita bernilai ibadah, senyum kita bernilai ibadah, semuanya tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat, tidak ingin. Karena lawan katanya ikhlas adalah riya nantinya. Kalau udah riya, panjang itu ceritanya, udah jadi syirik. Orangnya berarti musyrik. Dan ternyata kisah-kisah yang kita dengar, yang kita lihat baru-baru ini, apa kelebihan dia sampai Allah mengirim malaikat yang datang itu bukan manusia biasa loh. Yang menggerakkan hati manusia sedunia siapa? Allah. Ternyata dia punya amalan sirri, amalan rahasia yang dilakukan dengan ikhlas, bahkan keluarganya, orang tuanya tidak tahu apa yang dikerjakan. Yaitu diantaranya adalah minta maaf kepada semua yang ditemuin dan dia memberikan sesuatu yang dia punya tanpa ada yang tahu. Nggak dilihat seberapa besarnya, tapi dia memberikan ikhlas. Dan itu bisa menggemparkan dunia. Dan balasannya luar biasa. Allah memuliakan keluarganya karena jariahnya, karena keikhlasannya. Bapak ibunya, keluarganya, adiknya dipanggil Raja Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah-tengah orang mau berangkat haji aja susah. Yang udah punya duit dan udah bayar aja nggak kepanggil. Tapi ini, itulah aplikasi buah dari keikhlasan. Dan ini sulit. Sulit. Kadang-kadang kita ikhlas di awal. Ikhlas di tengah. Tapi akhirnya dulu, aku tuh udah nolong dia loh. Dulu, dia bisa sukses tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak dilihat, aku mau udah tua, udah banyak makan garam, asam, ibadah apa aja, udah saya lakukan semuanya. Bukan itu. Toh nyatanya itu anak muda, umurnya jauh di bawah kita. Tapi dia udah punya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang banyak, mungkin masih banyakan kita. Tapi masalahnya diterima atau enggak. Kalau sholatnya mungkin banyakan kita. Karena umurnya lebih tua kita. Tapi Masya Allah, tidak dilihat banyaknya atau sedikitnya. Tapi nomor satu adalah keikhlasannya. Kalau ada manusia sedunia ini ikhlas, Bu, nggak ada yang manyun, nggak ada. Di rumah itu senyum semua. Enjoy aja. Karena ketemu suami 10 kali sehari di rumah, keluar, masuk, Assalamualaikum, minta maaf. Senyum aja. Terus minta maaf, Bu. Senyum, minta maaf, memberi, senyum, minta maaf, memberi. Bukankah itu yang dia mengalahkan ulama besar se-Indonesia? Tadi sore Umi lagi buka puasa. Bukannya makan, malah nangis aja gini. Ya Allah, hidup aku nih apa gitu. Hidup ini apa gitu. Bukan dilihat Allah, nggak ngelihat umurnya, nggak terlihat lamanya hidup gitu. Biasanya Bu, setelah itu kan juga ada yang meninggal tenggelam, bahkan langsung 2, 3, heboh nggak? Nggak menggentar. Jadi yang bikin dunia ini bergetar, bahkan tanah Arab ikut bergetar. Langsung habis ngubur anak dapat telepon dari raja Allah, isinya bukan hanya ikut bela sungkawa, hadiah untukmu sebagai orang tua dan keluarga.
adalah berangkat haji. Kalau undangan raja, hotelnya beda, Bu. Jadi hotelnya hotel raja yang ya. Semuanya fasilitasnya beda. Kalau surga mah surga Firdaus gitu. Allahu Akbar. Apa tadi, Bu? Ikhlas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru. Ya Allah. Ini ayat jelas banget. Wa ma umiru illa liya'budullah. Syaratnya mukhlisin. Kata, saya tidak menyuruh kamu Mahmudah kecuali menghambakan diri, mengabdikan diri hanya lillahi ta'ala, dan kudu harus wajib ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ini. Jadi nggak ada yang gerutu. Dikasih alhamdulillah, itu juga alhamdulillah. Dibalas kebaikan kita alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah karena mukhlisin, karena ikhlas. Dia tidak termasuk orang yang terkenal, orang nggak ngoceh di mana-mana, tapi kebuka rahasia itu setelah dia sudah tiada. Dan itu adalah langsung membelah langit sampai ke arsy Allah, bahwa dia orang baik. Karena tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, tanpa ditanya, orang mengatakan, menyaksikan, menjadi saksi bahwa dia orang baik, orang yang ikhlas. Inilah yang kita butuhkan. Kadang-kadang kan kita ditanya, jenazah ini saya, itu kalau hatinya nggak seret juga, saya kali. Berat. Mengatakan bilang baik itu berat. Lebih berat daripada Gunung Cermai. Tapi itu spontan. Orang ngomong sendiri. Yang jasadnya harum lah. Yang ini ya Habib, apa namanya itu? Habib Usman langsung bilang harum, harum. Dan itu hanya dimiliki orang-orang yang husnul khotimah. Harumnya bukan harum bunga. Bukan harum parfum. Tapi memang ada harum khas gitu. Alhamdulillah mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah ya. Kadang-kadang kita kan baca Al-Qur'an itu satu huruf udah dijanjikan dapat 10 sampai tak terhingga pahalanya. Ulang-ulang aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ulang-ulang aja sampai situ juga. Itu udah lebih dari 10 huruf. Pahala kita udah kalau kali 10 udah 100. Kalau kita berulang kali bacanya hanya untuk tazkirah agar hati kita lembut, agar melakukan sesuatu bukan karena tapi memang hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tandanya dalam Al-Quran ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang kita semuanya juga sudah hafal. Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa baca?
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kadang-kadang kita baca ayat ini tanpa diresapi, tanpa ditadaburi, langsung baca utlu ma uhiya ilaika. Jadi nggak direnungkan, nggak dimaknai utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kalau sampai inna sholata tanha 'anil fahsya, sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan fahsya wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Sekarang malah jadi candaan. Sholat STNJ, apa itu? Sholat terus, biasa aja gitu. Ini Allah loh, bukan Umi Mahmudah. Ini Allah, ini kalam Allah. Apakah kita tidak termasuk manusia yang bisa diingatkan oleh Allah, oleh kalam-kalam Allah? Berarti Quran nggak berfungsi buat kita. Bahwa Al-Quran adalah tazkirah dari Allah, mau'idhah dari Allah, nasihat dari Allah, bahwa inna sholata, sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang diterima adalah tanha, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, itu beda lagi. Apa Mi? Contohnya perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan buruk yang bersumber dari hawa nafsu. Bu, kita ini kalau melakukan sesuatu itu dari akal atau dari hawa nafsu kebanyakan. Harus sekarang juga, Pak, harus. Kalau enggak, halo? Jadi perbuatan buruk yang bersumber dari hawa nafsu, fahsya. Jadi keinginan-keinginan yang bersumber dari hawa nafsu. Sombong. Ya. Marah-marah. Ngomong kotor. Itu dari hawa nafsu. Ghibah. Insya Allah. Padahal udah tahu kita ghibah itu dosa besar. Ngomong kotor itu dosa besar. Berdusta itu dosa besar. Pornografi itu, ya Allah, sekarang ini Masya Allah, kalau boneka aja dibajuin tuh di toko-toko, tapi orang hidupnya yang berakal, terus suami kita juga semuanya punya HP. Terus setiap buka, celing. Sementara istrinya bau kecap, bau kencur, bau minyak kayu putih, minyak tawon, semuanya dipakai. Astagfirullah. Udah gitu, ya Allah. Saya sih berdoa mudah-mudahan di HP suami saya itu kelewat gitu. Hah? Bisa disetting? Bu Aida bisa? Settingin punya saya? Bukannya setiap buka itu tahu-tahu ada apa? Ya, suami aku tuh manusia bukan malaikat, tapi aku berdoa gitu, dosanya udah banyak, tambah
buka gitu kan, anteng misalnya. Aku sih berdoa aja, mudah-mudahan yang kayak gitu nggak kelihatan. Pernah saya malam-malam dari mana ya Bu? Lewat jalan sini pasar, malam-malam, ya Allah, lampunya nggak terlalu terang di depan Bu Eli situ, sekitar depan Bu Eli, dokter siapa? Dokter Kadarianto situ. Ya Allah ya Robi, itu pakai cancut doang. Kata saya, ya Allah, berharap suamiku tidak melihat itu. Perempuan, kalau laki-laki mah nggak usah diomong, laki-laki mah pada ini Bu, masih belum malam-malam banget. Enggak, orang kaosnya putih kok, seksi gitu loh. Ya celana pendeknya itu pendek banget. Jadi bajunya putih, jadi itunya juga putih gitu. Jadi astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kita ngelihat kayak gitu kan spontan astagfirullahaladzim. Yang tadinya suami kita nggak ngelihat malah jadinya ngelihat. Tapi saya juga nggak berani, ya Allah, saya astagfirullahaladzim, ampunilah dosa suamiku, aku begitu. Itu kan nggak sengaja, tapi jadi dosa. Penyebab dosanya juga ada. Nah itu salah satu contoh penyebab perbuatan keji ya Bu. Jalan apa? Bencong emang. Wallahu alam. Emang katanya banyak dengan adanya taman-taman itu, katanya banyak kondom, banyak apa yang bersebaran di mana-mana. Dan juga sebenarnya udah dikasih masukan, tapi bagaimana ya? Harus bagaimana? Ya Allah ya Rahman. Ini Kuningan kota kecil, motonya pun agamis. Jadi ayo kita bareng-bareng bagaimana mewujudkan agamis ini gitu kan. Kuningan, ya makanya nanti ini materi ini subhanallah gitu. Jadi bagaimana kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal hampir semuanya sholat. Hampir semuanya sholat. Dan kenapa maksiat terus berkembang? Bahkan maksiat yang dosa besar bunuh diri ada. Ya kan di Kuningan udah termasuk banyak. Apa itu perbuatan mungkar? Perbuatan mungkar adalah perbuatan buruk karena apa namanya? Mengingkari isi hatinya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Perbuatan mungkar. Allahu Akbar. Apa contohnya? Mencuri, korupsi, terus apa lagi Bu? Menzalimi, berbuat dolim, menipu. Aduh. Kayaknya kalau dia sholat benar-benar dan sholatnya diterima, nggak ada hilang motor. Betul nggak Bu? Kayak di Mekah gitu, nggak ada hilang motor. Waktu sholat ditinggalin aja. Kita udah sampai sini mikir pulang lagi karena rumahnya belum dikunci. Nggak aman. Padahal semuanya muslim. Mukmin. Makanya banyak muslim tapi belum tentu mukmin.
Karena mukmin itu dia aman, nyaman, dan memberi keamanan dan kenyamanan, keselamatan orang lain. Maka kalau muslim banyak, tapi belum tentu mukmin. Kadang-kadang di rumah sendiri naruh duitnya dibolak-balik, hari ini dipindah ke sini, hari ini di sini. Emang ada siapa? Tuyulnya mana? Halo? Suaminya bukan tuyul, anaknya juga bukan tuyul. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita mampu menghindari perbuatan fahsy dan perbuatan mungkar, berarti ibadah sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kemarin itu saya pertemuan haji sekecamatan. Ada orang yang baru datang, duduk, udah telat. Itu dari datang tuh ngajak ngomong aja. Padahal lagi ada ceramah. Dan ngomongnya tuh kemana-mana. Mau nggak didengerin dia lebih tua dari saya. Ngomongnya tuh kemana-mana. Yang nggak harus diomongkan, diomongkan. Allahu Akbar. Saya mikir aja, ya Allah, dia kesini tuh mau ngapain? Kenal saya juga enggak. Saya dari mana juga enggak tahu nih. Kan sekecamatan. 15 desa. Ya Allah. Kebetulan yang ceramah suami saya bilang, Abi ceramahnya enggak berhasil. Kenapa? Banyak yang ngobrol. Yang enggak mau ngobrol, dia ajak ngobrol. Ceramah yang berhasil adalah ceramah yang disimak, didengarkan. Kata Agim, sama ceramah yang berhasil adalah ceramah yang membuat mustamiknya tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti ya nggak berhasil, nggak kena kan, nggak menyentuh hatinya. Bukan tersinggung itu Pak Agim yang nyentuh mustamiknya, bukan. Jadi ada yang astagfirullahaladzim. Jadi tersinggung berarti aku nggak sempet untuk ngobrol, nggak sempet tapi untuk merenung. Jadi kalau kita mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan fahsy, jadi keji dan mungkar, berarti ibadah sholat kita sudah diterima. Ibadah kita sudah diterima. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Bahkan Allah melanjutkan ayat ini adalah waladikrullahi akbar, bahwa sholat yang diterima oleh Allah pahalanya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai ada seorang sahabat yang nanya kepada Rasulullah, amalan apa yang membuat saya dimasukkan oleh Allah ke surga? Yang pertama bukannya as-sholatu fi awwali waktiha. Nomor 1 adalah sholat tepat waktu. Pastinya yang khusyuk, yang diterima. Birrul walidain, jihad fisabilillah, cuma 3. Bisa masuk surga tanpa hisab. Kita mah segala udah dilakukan, ziarah wali udah, segala udah. Tapi kalau ditanya apakah ibadah kita udah diterima oleh Allah, Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi baru 2. Yang ketiga apa, Bu? Dalam Al-Quran, amalan yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah dia apa ya? Dia mau mengajak pada kebaikan. Yang berhak mengajak kebaikan bukan ustadz, bukan ustadzah, bukan ulama. Tapi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Apa bunyinya? Wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki, perempuan, ustadz atau tidak, lafi khusr, rugi semuanya. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Allahu Akbar. Yang enggak rugi hanya orang beriman yang dibuktikan dengan mengamalkan, mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya berbentuk amal soleh, berbentuk kebaikan, dan mau mengajak untuk apa? Berbuat baik, melakukan kebenaran, dan berlaku sabar. Hanya itu yang nggak rugi. Kalau kita memenuhi kriteria salah satunya, berarti belum sempurna. Kita mau nggak berani nih ngajak. Ibadah yang amal ma'ruf nahi mungkar ini dijelaskan dalam surat, yang tahu boleh pulang duluan, kuntum khaira ummatin. Ketika baca ayat ini pasti langsung nyesek di dada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sementara kemaksiatan di mana-mana, kita diem di rumah. Kadang-kadang badan rasanya nggak karuan, sakit, nggak enak. Tapi kalau diminta untuk ngaji, sulit untuk bilang nggak bisa. Karena apa? Ngaji. Ngaji. Amal ma'ruf nahi. Kamu itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ini untuk umum. Bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya a'agim, bukan. Tapi syaratnya ukhrijat linnas. Keluar. Menyebar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kalau dijabarkan luas banget. Makanya nggak boleh nongkrong di jalan. Karena ketika ngelihat kemaksiatan kita diem aja, dosanya sama persis dengan tuh di jalan yang perempuan nggak dikerudung banyak. Perempuan yang tadi Umi ceritakan, di rumah terus, kita kadang-kadang pengen keluar tapi mau cuci mata, bukan mau amal ma'ruf nahi mungkar. Nanti niatnya dirubah. Bismillah ya, semampu-mampu kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dinamakan amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah kewajiban buat kita semuanya. Dan ini madal hayah, selama kita masih hidup, wajib hukumnya amal ma'ruf nahi mungkar. Mana dalilnya? Rasul bersabda, man ro'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, fal yughayyir biyadi. Pemalam yastati fabilisani. Kita dikasih oleh Allah tangan, kita dikasih oleh Allah lisan, bisa ngomong. Jadi harus ngomong.
Faman lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Betapa lemahnya iman kita. Kita mendoakan agar dia berubah. Ya Allah, berilah dia hidayah. Berilah dia petunjuk-Mu ya Allah, agar lingkungan dan keluarga besar Majelis Taklim As-Sakinah ini menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu mendapat hidayah dan lindungan-Mu. Itu aja lemahnya iman, apalagi kita nggak berdoa. Malah jadi omongan yang nggak penting. Omongan itu jadi nyari solusi atau nyari dosa. Harusnya kalau nyari solusi, bagaimana caranya? Bagaimana ngomongnya? Kita juga dikasih petunjuk oleh Allah. Man dalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan satu orang aja kebaikan. Yang benar itu ini. Falahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu. Dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang dikasih tahu. Subhanallah. Jadi nanti sampai rumah berani kan amal ma'ruf nahi mungkar. Ciri amal yang diterima. Jadi jangan, karena kalau ilmu itu kita miliki sendiri, habis Bu. Terkikis oleh hawa nafsu kita sendiri. Pernah nggak kita merasakan tadinya rajin ibadahnya, terus down? Betul nggak? Karena lihat suami nggak rajin, anak nggak rajin, tetangga nggak rajin aja kaya. Ganti mobil dia. Jadi terkikis dengan hawa nafsu kita sendiri. Coba kalau kita sebarkan. Terus banyak orang yang baik, banyak orang yang subhanallah. Jadi amal jariah kita, amal soleh kita bertambah. Terus jadi juga kita jadi semangat. Beda nggak Bu? Ngaji pesertanya sedikit dengan banyak. Beda kan? Ada nggak rasa di hati itu seneng gitu? Kita punya rombongan banyak. Ini adalah rombongan-rombongan ahli surga, insya Allah. Ya. Jadi orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah itu dia mau amal ma'ruf nahi mungkar. Semampunya, sebisanya. Ada yang amal ma'ruf nahi mungkarnya dengan lisan, ada yang amal ma'ruf nahi mungkarnya dengan hal, perbuatan. Aplikasi, nggak ngomong, ada sampah diambil. Ya. Bawa kantong plastik, maka diambil, dibuang pada tempatnya. Akhirnya kita terharu, kita ngikutin. Ketika ada orang yang ngikutin, pernah nggak ya lihat AAG bawa kantong kresek terus ngambil sampah? Semuanya ikut. Bahkan ada yang karena nggak punya kantong kreseknya, dimasukin kantong dia, kantong bajunya. Saking itu namanya amal ma'ruf bil hal. Lebih kena biasanya. Yang keberapa? Yang keempat, amal ibadah yang diterima oleh Allah mempunyai ciri dalam surat Qasas. Ayat Al-Qasas ayat 77. Temu Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Masya Allah. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Kalau bahasa kasarnya mah gini. Jadi manfaatkanlah, gunakanlah fasilitas dunia ini untuk mencari kehidupan di akhirat. Berarti yang keempat adalah tidak terobsesi dengan
dunia. Allahu Akbar. Tidak terobsesi dengan dunia. Jadi dunia ini, kehidupan kita yang saat ini harus untuk mengejar kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dunia sementara, terus akhirat selam. Jadi Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa dengan fasilitas yang Allah berikan sekarang, punya mobil, punya rumah, punya apa, ini fasilitas ini Allah pinjamkan untuk mencari kehidupan akhirat. Tapi Allah juga mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan sih kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia adalah jembatan untuk mencapai kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah pinjamkan harta, pinjamkan mobil, pinjamkan rumah, pinjamkan segalanya, jabatan. Semua ini pinjaman dari Allah, tapi untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih mulia. Tapi jangan melupakan kehidupan akhirat. Maka di dalam hadisnya ketika Rasulullah menyampaikan tentang az-zahaba wal fiddata, kata manusia itu nggak ada yang nggak senang dengan emas dan perak. Halo, senang nggak Bu? Kalau nggak senang berarti nggak normal. Pasti. Tapi wow, Rasulullah memberi cerita kisah. Kalau aku mau Gunung Uhud ini jadi emas, bisa. Wow. Tapi ada salah satu sahabat yang langsung nanya lagi, ya Rasulullah, selain emas dan perak, kekayaan apa ya Rasulullah yang harus kita miliki? Ibu tahu jawabannya? Yang tahu boleh pulang. Nah, kalau kita kan udah punya emas 5 kilo, perak 1 kintal. Pengen apa coba? Tapi ada sahabat yang langsung nanya. Bertanya juga ke Sayyidina Umar. Tapi ternyata jawabannya adalah hati yang bersyukur. Jadi setelah emas dan perak, yang ketiga adalah hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, istri yang soleha. Itulah kekayaan yang harus dimiliki. Halo, kalau istri soleha, pasti insya Allah punya anak yang. Kalau kita pandai bersyukur, lisannya berzikir, tidak ngoceh kemana-mana, tidak membicarakan hal-hal yang gak penting, padahal Allah ngingetin kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya Allah, siapa sih orang-orang yang beruntung, yang bahagia? Pertama, orang yang sholatnya khusyuk. Kedua, orang-orang yang nggak ngoceh kemana-mana yang nggak penting, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang nggak mengandung manfaat apa-apa. Nih kalau ngurus bunga sih manfaatnya bagus, apalagi kalau dikasihkan Umi. Enggak sih, maksudnya kan itu jadi pemandangan apa. Aku punya guru yang pengajiannya di mana-mana. Seminggu itu sampai 27 tempat. Apa namanya? Dia di waktu kosongnya itu selalu bikin bunganya dikecilin, diiniin, dipindahin, dan
Kalau pulang tamunya silahkan ambil yang mau, yang kamu suka. Sedekah kan bisa apa saja. Yang lagi tren bunga ya sedekahnya, toh harganya juga nggak biasa-biasa saja. Dan tidak harus bawa pot. Boleh minta tapi bawa gantinya, potnya. Allahu Akbar. Dan itu siapa saja. Dan dulu saya ke rumah beliau, desain rumahnya tidak seperti sekarang. Desain rumahnya itu jadi di dalam rumahnya ini jadi studio dia ceramah yang online, yang orang datang, dan pinggirnya itu bunga semua, pot kecil-kecil. Dan silahkan boleh diambil. Halo? Hidup. Kan nggak boleh palsu. Ada juga sih yang ngasih saya bunga palsu karena gini, udah tahu Umi nggak pernah di rumah, nggak diurus. Jadi yang pengen anggrek dikasih anggrek palsu. Ya aku seneng, cuma kan nggak lucu gitu. Tapi sekarang udah ada yang apa namanya, kalau anggreknya pada berbunga, Umi anggrek lagi berbunga, dipoto terus aku disuruh ngambil, nanti kalau bunganya udah pada habis dipulangin lagi, aku ngambil yang baru lagi. Jadi rumahnya tetap ada. Kok jadi ngomongin bunga? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terobsesi tentang dunia. Jadi ingat, yang kita tabung itu bukan yang di bank, yang bukan kita yang diinvestasikan, tapi tabungan kita adalah yang sudah kita bagikan tadi. Walaupun itu nggak gede, yang kita infakkan. Kita bekerja keras, kita berusaha mati-matian, dibikin ini, bikin itu, yang bisa bikin pepes, yang bisa bikin itu, karena kata Rasul memang bekerjalah kamu agar kamu bisa sedekah, agar kamu bisa infak. Ketika Rasulullah menyampaikan kayak gitu, ya Rasulullah aku kan nggak punya apa-apa. Lah kamu punya tangan kok, kata Rasul. Jadi kalau ada orang yang bekerja keras, jangan dia mah dunia. Hati-hati. Ketika ada pedagang, ada sahabat yang ngomong kayak gitu, hati-hati. Bisa jadi dia masuk surga lebih duluan. Walaupun dia ngajinya datangnya telat, tadi nggak ada yang telat jadinya. Alhamdulillah. Udah habis ya waktunya ya Bu? Jam berapa itu? 9 berapa? 9 berapa? 45. Oh ya udah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dikaji sendiri surat Al-Qasas ayat 77, diulang-ulang, coba dipahami. Allahu Akbar. Kita harus wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini fi'il amr Bu. Fi'il amr itu artinya perintah. Wa ahsin. Berbuat baiklah kamu. Berlaku baiklah kamu kepada makhluk Allah yang lain. Hamba Allah yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gak ada manusia yang sempurna. Pasti ada yang ada yang kurang baik. Tapi kama ahsanallahu ilaika. Kita kadang gak baik juga Allah masih minjemin napas buat kita. Allah tetap baik sama kita. Allah masih ngasih kesempatan buat kita. Amalan yang diterima oleh Allah, ibadah yang diterima oleh Allah adalah orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi terus meningkatkan ketakwa. Di dalam surat orang yang berangkat haji, bahwa modal pertama, bekal yang harus kita bawa menghadap Allah adalah takwa. Khairuz zadud
takwa. Sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya modal adalah ketakwaan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, dan ditambah banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Untuk merebut kasih sayang Allah, cinta Allah, dia banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sampai dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, maka pasti aku akan mencintainya, kata Allah. Jadi dengan ibadah sunnah, Allah akan mencintai kita. Bukan berarti orang menjalankan sunnah ada dikerjakan, apalagi yang wajib. Kok ada orang yang beriman, ngaku beriman, tapi itu mah cuma sunnah. Kasih apresiasi, dia sunnah. Qobliyah-ba'diyahnya oke, puasanya oke. Kalau kita enggak bisa seperti itu, paling enggak, subhanallah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa seperti itu. Amin, amin ya robbal. Yang berikutnya terakhir adalah dia banyak introspeksi diri. Dia selalu berintrospeksi diri sehingga sifat-sifatnya semakin baik. Tidak pancet aja seperti dulu. Kenal buniki pertama dengan yang sekarang jauh berbeda. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi luar biasa. Karena dia introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingat sekali-kali, astagfirullahaladzim, sholat aku, ibadah aku udah diterima oleh Allah belum? Jadi istighfarnya bukan karena piringnya pecah, barangnya hilang, tapi astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum tahu ibadah ini. Kalau kita tidak semakin baik harinya, maka berarti ibadah kita belum diterima oleh. Jadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah yang terakhir adalah dia punya sifat 4P 1S. Peka, peduli, pemaaf, penyayang. Terus apa tuh? Siap berubah. Siap berubah. Jangan sampai mengatakan inilah aku yang dulu. Yang nyebelin. Tapi aku sudah berubah. Sayyidina Umar berubah nggak? Berubah. Khalid bin Walid berubah. Dan berubahnya total. Akhirnya dijamin masuk surga. Usikum wa nafsi bittaqullah. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.